Salam komunikasi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang opini publik dan komunikasi politik. Jadi, seperti kita tahu dari konsep komunikasi politik yang dijelaskan oleh Brian McNair, ada beberapa hal yang akan kita cermati lebih lanjut dalam kaitannya dengan opini publik. Yang pertama adalah bagaimana informasi itu dialirkan dari citizens atau publik kita semua ke political organizations, begitu pula sebaliknya. Jadi dalam konsep komunikasi politik, teman-teman harus ingat ini, proses komunikasinya itu berlangsung dua arah, antara citizens dengan political organizations. Nah, di tengah-tengah ada media, yang digambarkan oleh Brian McNair sebagai satu entitas yang sangat penting di dalam konteks aliran informasi, baik itu dari citizens ke political organizations, ataupun sebaliknya, dari political organizations ke citizens. Nah, kita akan bicara opini publik lebih lanjut dari bagan yang saya ambilkan dari jurnal yang sudah saya unggah di situs kuliah. Teman-teman bisa perhatikan yang ada di layar, ini adalah sebuah bagan yang menunjukkan hubungan-hubungan antara agenda media, agenda publik, dan opini publik. Sebagaimana kita tahu, ketika aliran informasi itu mengalir dari citizens kemudian ke political organizations ataupun sebaliknya, pasti mengandung maksud dan tujuan tertentu. Nah, maksud dan tujuan tertentu itu, karena ini konteksnya politik, pasti terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik itu, maka dua pihak ini kemudian bisa menyusun kepentingan masing-masing dan kemudian saling mempengaruhi lewat proses komunikasi politik yang terjadi. Nah, dalam kesempatan itu, media kemudian menjadi penting karena media kemudian bisa memainkan perannya dengan memunculkan apa yang oleh teori komunikasi klasik itu disebut sebagai agenda setting, gitu ya. Jadi media itu juga punya agenda atas isu-isu tertentu yang diangkat baik oleh publik, citizens, atau oleh political organizations. Media tidak hanya memiliki perhatian, tetapi juga keberpihakan atas isu-isu tersebut. Artinya di dalam sebuah isu, media akan memiliki cara pandang yang tentu memihak kepada publik, sebagaimana ada di dalam 9 elemen jurnalisme yang diajarkan oleh Tom Rosenstiel dan Bill Kovac. Jadi, ketika media kemudian punya kepentingan atas isu-isu tertentu dan kepentingannya itu adalah untuk publik, maka mereka kemudian akan melakukan sebuah proses yang namanya priming. Nah, priming itu kalau dalam bahasa Indonesia dan sering kita dengar adalah proses framing, yaitu proses untuk memfokuskan diskusi di media sehingga mengkerucut pada satu topik tertentu, dan di dalam topik itu media juga menampilkan perspektifnya, menampilkan pandangannya, menampilkan pendapatnya, dan kemudian juga mengajak publik, mengajak siapapun yang mengakses media untuk juga memiliki pandangan yang sama. Jadi, dari realitas politik ekonomi sosial, itu bisa kemudian menjadi public agenda, tentu ada pengaruh agenda media di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa realitas politik yang terjadi di tingkat publik itu akan dilihat, ditangkap oleh media. Lewat siapa? Lewat jurnalis yang bertugas untuk memotret realitas itu. Nah, kemudian di dalam media sendiri juga ada proses internal untuk memfokuskan dari isu-isu itu mana yang kemudian akan dipilih dan dalam satu isu perspektif mana yang kemudian akan diangkat. Nah, ketika itu sudah dipilih, kemudian dituliskan di dalam pemberitaan secara konsisten, ya, perspektif itu dihadirkan secara konsisten di dalam pemberitaan, bahkan juga ditampilkan di dalam tajuk rencana, ya, pandangan-pandangan resmi dari media itu sendiri, sehingga nantinya diharapkan muncul yang namanya agenda publik. Nah, agenda publik inilah yang kemudian nanti akan bertransformasi menjadi opini publik. Artinya apa? Ketika publik kemudian disuguhi sebuah agenda secara konsisten dari media, maka nantinya media juga akan bisa mempengaruhi agenda publik. Sehingga publik pun atas isu tertentu akan berpandangan selaras dengan pandangan media itu sendiri. Nah, maka dalam konteks komunikasi politik, kita penting mempelajari bagaimana alur terbentuknya opini publik.
apa peran publik sendiri, apa peran media di sana, dan bagaimana juga peran political organizations. Terakhir, apakah ketika uh, opini publik sudah terbangun, itu akan selalu selaras nanti dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh political organizations? Belum tentu juga. Artinya, bisa jadi political organizations dalam hal ini pemerintah atau mereka-mereka yang ada di lingkaran kekuasaan memiliki agenda yang berbeda pula, yang juga memakai berbagai macam cara untuk membangun opini publik juga lewat saluran-saluran komunikasi yang mereka punya. Dan kesemuanya ini sah-sah saja terjadi dalam konteks kita hidup di era demokrasi, di mana memang proses komunikasi itu berlangsung dua arah dan ada deliberation di sana. Jadi ada proses diskusi yang produktif memang atas sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai muncul kebenaran-kebenaran mutlak yang menutup saluran-saluran diskusi yang itu memungkiri kepentingan-kepentingan publik, sehingga proses kemudian pemfokusan isu oleh media yang coba diangkat gitu ya, kepentingan-kepentingan publik itu kemudian tidak berguna lagi. Demikian pembelajaran singkat kita tentang opini publik dan bagaimana kaitannya dengan agenda media, dengan agenda publik, dan juga itu semua terkait dengan komunikasi politik yang kita pelajari. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya. Salam komunikasi.